Hai semua, perkenalkan nama saya Faisal Mukti Pramutiansa dengan NIM A11-2019-11893. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika Udinus. Pada kesempatan ini saya akan memberikan penjelasan terkait proyek yang saya kerjakan pada saat kuliah kerja industri di Center of Excellence Udinus. Pada proyek ini saya membuat sebuah chatbot menggunakan algoritma LSTM untuk sebuah fitur pengganti customer service pada aplikasi WasteTrack Plus. Ada 4 tahapan dalam pembuatan chatbot ini. Yang pertama adalah eksplorasi data, yang kedua data preprocessing, yang ketiga data modeling, yang keempat evaluation data. Oke, langsung masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama di sini saya mengimport beberapa library yang akan saya gunakan seperti library JSON, NumPy, Pandas, TensorFlow, NLTK, Random String, Plotly, dan Sklearn. Oke, step yang kedua adalah mendownload dataset. Dataset sendiri di sini saya mengeksplorasi data menggunakan jurnal-jurnal terkait tentang limbah sampah dan membuatnya menjadi sebuah pertanyaan dan tanya jawab. Di sini saya mengimport dataset yang sudah saya buat. Yang langkah yang ketiga adalah memuat dataset ke dalam variabel data menggunakan library JSON. Yang keempat, mendownload function-function atau package pada library NLTK. Yang kelima adalah memasukkan objek-objek yang terdapat pada dataset yang telah saya buat ke dalam beberapa list seperti tag, input, response, word, classes, dokumen, ignore word menggunakan function NLTK. Angka yang keenam adalah data preprocessing. Pada data preprocessing sendiri di sini saya menyeplit dataset saya dengan rasio 80%, 20%, memasukkan ke dalam variabel trend data, test data dengan jumlah record data sebanyak pada trend data 223 data, pada testing data 56 data. Oke, seperti ini jumlah keseluruhannya. Oke, ini contoh dataset yang saya buat. Seperti patternnya thank you, tagnya terima kasih. Patternnya apa? Pattern itu seperti pertanyaan-pertanyaan dan tag adalah sebuah kategori-kategori. Langkah selanjutnya pada tahapan preprocessing adalah membuat dataset menjadi huruf kecil semua dan menghapus tanda baca pada tiap kata per kata. Langkah selanjutnya adalah melematisasi. Pada proses melematisasi di sini memisahkan tiap kata dan menggabungkan kembali kata-kata menjadi sebuah kalimat. Di sini berguna untuk pemodelan nantinya. Langkah selanjutnya adalah memberikan tokenisasi pada tiap kata. Tokenisasi berfungsi untuk memudahkan model dalam mengingat tiap data per data. Langkah selanjutnya adalah mengapply padding. Padding sendiri di sini berfungsi sebagai penyamarataan dataset agar sama panjangnya. Setelah data preprocessing sudah selesai, kita masuk ke dalam data modeling. Pada data modeling sendiri, yang pertama adalah mengubah kata dataset kata menjadi data numerik yang mana bertujuan untuk digunakan pada tahapan modeling nantinya. Oke, langkah selanjutnya pada data modeling adalah menyeplit dataset menjadi data training dan data testing. Langkah selanjutnya adalah membuat model. Pada membuat model sendiri, di sini saya menggunakan algoritma LSTM dan GRU unit dengan beberapa layer, seperti layer pertama, embedding layer, bidirectional LSTM layer, bidirectional GRU layer, flatten layer, dan density layer. Dan saya juga menggunakan beberapa parameter seperti regularisasi dan dropout sebesar 0,5 agar memberikan atau membuat model yang baik. Oke, langkah selanjutnya adalah saya mendefinisikan sebuah function callback agar model nantinya menjadi efisien dan tidak overfitting. Di sini saya menggunakan callback sebesar 0,78 pada parameter validasi akurasi. Dan saya menggunakan learning rate sebesar 0,001, optimizer-nya menggunakan Adam dengan loss, parse categorical entropy, dan metrik akurasi. Kepada saat langkah selanjutnya adalah men-training model yang telah dibuat tadi.
dengan didapati hasil sebesar 0,8 dan akurasinya 0,94. Oke, di sini saya membuat visualisasi dari hasil model tadi. Dan di sini saya memasuki pada tahap yang selanjutnya adalah evaluasi model. Pada tahap evaluasi model, di sini saya membuat sebuah percakapan singkat menggunakan model yang telah dibuat tadi dengan contoh percakapan seperti ini. Jika saya mengetik hai, maka chatbot akan membalas halo, saya chatbot baik, salam kenal ya. Saya akan coba memasukkan beberapa pertanyaan seperti dengan sampah. Dia akan merespon pengertian dari limbah sampah adalah, dan saya akan memberikan pertanyaan. Tentang limbah sampah organik. Nah, dia akan merespon. Nah, dia akan merespon seperti ini ya, percakapan singkat. Pada tahapan evaluasi model kita sudah lumayan bagus, sudah bisa menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan. Dan langkah yang terakhir adalah membuat atau menge-save model H5 dari model yang telah dibuat tadi. Model H5 sendiri berguna untuk proses deployment nantinya yang akan digunakan oleh tim mobile development, yang mana akan dimasukkan ke dalam fitur aplikasi Waste Track Plus. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.